Dikasih satu permintaan. Aku ingin pintar matematika dalam sekejap tanpa belajar. Hehehe, juga mungkin. Kamu harus tetap berusaha dan semangat. Hehehe. Halo anak-anak, benar sekali bahwa dalam hidup ini semuanya membutuhkan proses. Untuk itu, belajar matematika yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang dalam video pembelajaran matematika bersama saya, Febriana Kartika Sari. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel. Namun tentunya tidak semua materi akan kita bahas pada video ini ya. Fokus kita adalah menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Sebelum kita masuk materi inti, alangkah baiknya kalian ingat dulu ya materi tentang bentuk aljabar. Coba kalian perhatikan bentuk aljabar berikut. 5x dikurangi 3. X sebagai variabel, 5 sebagai koefisien, dan negatif 3 adalah konstanta. Bagaimana? Kalian sudah ingat tentang bentuk aljabar ini? Tentunya sudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apa yang dimaksud suku-suku sejenis? Di antara kalian bisa jadi masih ingat, namun tidak menutup kemungkinan di antara kalian ada yang sudah lupa. Oke, Bu Febri ingatkan ya. Suku-suku sejenis adalah suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Kita lihat contoh berikut ya. Coba kalian perhatikan tabel tersebut. Pada kolom yang sebelah kiri merupakan suku-suku sejenis, sedangkan pada kolom sebelah kanan suku-suku tak sejenis. Kalian bisa membandingkan antara kolom yang pertama dengan kolom yang kedua. Untuk suku-suku sejenis, mereka terdiri dari variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Sudah ingat tentang bentuk suku-suku sejenis? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Perhatikan penyederhanaan bentuk berikut. Nomor 1, 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Kalian tentu masih ingat bentuk yang ini. Kalian bisa perhatikan bahwa 2x dan 3x adalah suku-suku sejenis, sehingga kalian dapat langsung mengoperasikan koefisiennya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. 3y ditambah 4 ditambah 5y dikurangi 2 akan menghasilkan 8y ditambah 2. Sudah kalian pelajari sebelumnya bahwa kita dapat mengoperasikan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Maka kita selesaikan dulu 3y ditambah 5y yaitu 8y, dan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Contoh 3, negatif 2 dikali A ditambah 3. Kalian harus mengalihkan negatif 2 dengan setiap suku yang ada di dalam kurung, sehingga menghasilkan min 2A dikurangi 6. Lalu coba kalian perhatikan contoh 4 ini. 3B dikurangi 9 dibagi 3. Maka setiap suku yang ada pada pembilang harus dibagi dengan 3, sehingga menghasilkan B dikurangi 3. Oke, kita lanjutkan ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Ya, kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Oke, sekarang kalian fokus pada kalimat terbuka. Kalimat terbuka memiliki variabel. Variabel inilah jika diganti dengan suatu nilai, kemudian menyebabkan kalimat terbuka itu bernilai benar, maka nilai inilah yang dimaksud dengan penyelesaian.
pada penyelesaian PLSV ini, nilai yang menggantikan variabel sehingga menyebabkan persamaan menjadi bernilai benar merupakan penyelesaian dari PLSV. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Rania bertamasya ke Dieng. Tak lupa Rania membeli oleh-oleh berupa manisan karika. Dia membeli sekardus kemasan karika. Saat itu penjual memberi bonus 2 kemasan cup karika. Sesampai di rumah, Rania menghitung jumlah kemasan cup keseluruhan. Ternyata keseluruhannya ada 10 kemasan cup. Pertanyaannya adalah, berapakah kemasan cup yang ada di dalam kardus? Oke, permasalahan ini dapat kita selesaikan sebagai berikut. Kalian dapat lihat? Ya, gambar di samping adalah sebuah timbangan. Kita dapat menggunakan logika timbangan untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Sudah kalian tahu bahwa yang namanya timbangan, untuk menjaga agar tetap seimbang, maka kita harus memperlakukan kedua lengan dengan perlakuan yang sama. Coba kita tuangkan permasalahan tadi ke dalam timbangan berikut ini. 1 kotak kardus dan 2 kemasan cup ternyata sama dengan 10 kemasan cup manisan karika. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk menjaga timbangan tetap seimbang, maka kita harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kedua lengan. Kita akan mengambil 2 cup dari lengan kiri, dan kita juga akan mengambil 2 cup dari lengan kanan. Ternyata 1 kardus karika sama dengan 8 kemasan cup. Jadi banyaknya kemasan cup dalam 1 kardus ada 8 cup. Sudah tahu kan jawabannya? Sekarang, bagaimana permasalahan tersebut disajikan di dalam model matematika? Oke, kalian bisa saksikan berikut ini. Kita sebut saja soal 1. Dari permasalahan tadi, kita dapat tuliskan, misalkan banyaknya kemasan cup dalam 1 kardus sama dengan X, sehingga diperoleh X ditambah 2 sama dengan 10. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita sepakati dulu ya, bahwa posisi yang berada di sebelah kiri tanda sama dengan kita sebut ruas kiri, dan posisi di sebelah kanan tanda sama dengan kita sebut ruas kanan. Kita lanjutkan. Seperti halnya timbangan tadi, maka pada bersamaan ini, supaya kondisinya tetap sama, maka kita harus memperlakukan kedua ruas dengan perlakuan yang sama. Dalam hal ini, ruas kiri dikurangi 2, maka ruas kanan juga harus dikurangi 2, sehingga menghasilkan X sama dengan 10 min 2, X sama dengan 8. Coba kita lanjutkan ke soal 2. Tentukan penyelesaian dari Y dikurangi 5 sama dengan 7. Oke, kita selesaikan. Yang pertama adalah kalian harus menuliskan persamaannya terlebih dahulu. Y dikurangi 5 sama dengan 7. Karena kita akan mencari nilai Y, maka kita harus memodifikasi sedemikian rupa sehingga pada ruas kiri hanya ada 1 Y. Kita dapat menambahkan 5 ke ruas kiri dan juga menambahkan 5 ke ruas kanan sehingga dihasilkan Y sama dengan 12. Jadi penyelesaian dari Y dikurangi 5 sama dengan 7 adalah Y sama dengan 12. Coba kalian perhatikan pada penyelesaian soal 1 tadi. Kemudian kalian perhatikan yang saya beri tanda blok putih. Saya lewatkan langkah yang kedua, kemudian kalian coba perhatikan. Pada baris pertama, sebelumnya ada penjumlahan dengan bilangan 2 di ruas kiri. Kemudian seolah-olah ia berpindah ke ruas kanan, tetapi operasi hitungnya berubah.
yang sebelumnya penjumlahan berubah menjadi pengurangan. Coba kita lanjutkan ke soal 2 tadi. Sekarang kalian lihat. Kalian perhatikan 2 baris yang saya beri tanda blok putih. Kemudian saya lewatkan langkah yang kedua. Coba kalian perhatikan. Sebelumnya di ruas kiri ada pengurangan dengan bilangan 5. Ternyata seolah-olah ia berpindah ke ruas kanan, tetapi tanda operasi hitungnya berubah, yang sebelumnya pengurangan menjadi penjumlahan. Ingat ya, yang berubah adalah tanda operasi hitungnya, bukan sekedar positif atau negatifnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal 3. Tentukan penyelesaian dari 2A sama dengan 12. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah menuliskan persamaan yang akan kita selesaikan. 2A sama dengan 12. Supaya di ruas kiri hanya tersisa 1A, maka kita harus membagi kedua ruas dengan bilangan 2. Sehingga diperoleh A sama dengan 6. Jadi penyelesaian dari 2A sama dengan 12 adalah A sama dengan 6. Sampai di sini kalian masih paham kan? Sekarang kita lanjutkan ke soal 4. Tentukan penyelesaian dari B/3 sama dengan 5. Seperti soal 3 tadi, yang pertama kalian lakukan adalah menuliskan persamaan yang akan kalian selesaikan. Kemudian, kalian dapat mengalihkan kedua ruas dengan bilangan 3 sehingga diperoleh B sama dengan 15. Jadi penyelesaian dari B/3 sama dengan 5 adalah B sama dengan 15. Oke, kita ulas kembali ya soal 3 dan soal 4. Coba kalian perhatikan penyelesaian soal 3 tadi. Kalian perhatikan yang saya beri tanda blok putih. Kemudian saya lewatkan langkah yang kedua. Coba kalian perhatikan. Sebelumnya terdapat bilangan 2 sebagai faktor pengalih. Pada baris selanjutnya seolah-olah 2 itu berpindah ke ruas kanan, namun ia berganti menjadi faktor pembagi. Lalu coba kalian perhatikan penyelesaian soal 4 tadi. Kalian perhatikan yang saya beri blok putih, lalu saya lewatkan langkah yang kedua. Ternyata yang sebelumnya 3 menjadi faktor pembagi di ruas kiri, seolah-olah berpindah ke ruas kanan, namun ia menjadi faktor pengalih. Ingat bahwa yang berubah adalah tanda operasi hitungnya. Nah, dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, cara itulah yang kita sebut dengan ide memindahkan ruas. Kalian harus selalu ingat bahwa suatu suku bentuk aljabar ketika ia seolah-olah berpindah ruas, maka tanda operasi hitungnya berubah. Yang tadinya penjumlahan menjadi pengurangan atau sebaliknya, dan yang tadinya faktor pengalih berubah menjadi faktor pembagi. Nah, sebagai latihan, coba kalian kerjakan latihan berikut ya. Tentukan penyelesaian dari 3x min 5 sama dengan x ditambah 7. Jika kalian merasa waktu yang diberikan terlalu singkat, kalian dapat menjeda video ini ya. Oke, kita bahas soal ini. Yang pertama adalah kalian harus menuliskan persamaan yang akan kalian selesaikan. Langkah berikutnya adalah kalian harus memindahkan semua suku yang memuat variabel ke ruas kiri dan semua konstanta ke ruas kanan, sehingga diperoleh 3x dikurangi x sama dengan 7 ditambah 5. Ingat, operasi hitungnya berubah jika suatu suku berpindah ruas, sehingga dihasilkan nilai x sama dengan 6. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Jadi penyelesaian dari 3x dikurangi 5 sama dengan x ditambah 7
adalah X sama dengan 6. Oke, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan beberapa hal. Jika kalian ingin menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kalian dapat menggunakan logika timbangan. Dengan catatan, berikan perlakuan yang sama terhadap kedua ruas. Atau, jika kalian ingin menggunakan ide pindah ruas, maka ketentuannya adalah jika suatu suku berpindah ruas, maka operasi penjumlahan berubah menjadi operasi pengurangan atau sebaliknya, dan operasi perkalian berubah menjadi pembagian atau sebaliknya. Kemudian langkah-langkah atau cara menyelesaikan PLSV yang pertama adalah tuliskan persamaan yang akan dicari penyelesaiannya. Langkah selanjutnya adalah pindahkan semua suku yang memuat variabel ke ruas kiri dan semua konstanta ke ruas kanan. Yang ketiga adalah lakukan modifikasi pada ruas kiri sehingga variabel menjadi berkoefisien 1 dan lakukan penyesuaian pada ruas kanan. Nilai yang diperoleh di ruas kanan merupakan penyelesaian dari PLSV. Demikian pembahasan materi tentang cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Sebagai latihan untuk kalian, agar kalian dapat mengukur pemahaman kalian dalam materi menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kalian dapat mengerjakan LK berikut ini. Kalian dapat memindai kode batang ini, atau kalian dapat mengunduhnya melalui alamat yang tertera di bawahnya. Jika sudah, kalian dapat berdiskusi dengan teman kalian atau dengan guru di sekolah kalian masing-masing supaya kalian mendapatkan umpan balik apakah jawaban kalian sudah benar atau masih membutuhkan perbaikan. Demikianlah tadi pembahasan kita pada materi menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kalian harus tetap semangat dan rajin belajar ya. Ingat bahwa pencapaian hebatmu berawal dari langkah pertama. Untuk itu, mulailah melangkah. Saya Febriana Kartika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.